Tadi kan sudah menikah tadi kan? Oh, dia udah menikah. Ya, jadi kalau di dalam al-a'imah al-madzhab, 4 imam ini ada terjadi perbedaan pendapat. Kalau misalkan Imam Syafi'i menyatakan ya nasabnya ikut kepada bapaknya. Jadi ketika sudah hamil kemudian dinikahi sah dia. Ada ulama menyatakan ikut nasab sana. Tapi 3 ulama lain menyatakan tidak. Dia pernikahannya sah, tetapi urusan di perutnya tadi tidak, karena dilakukannya sebelum dia menikah. Karena itu apa konsekuensinya, para saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pentingnya kehati-hatian. Nanti itu ada perkaitan, Mas. Kalau anaknya ini lahir anak laki-laki nggak ada persoalan karena dia nggak perlu wali. Tapi kalau anaknya ini perempuan, maka harus wali. Walinya siapa? Dalam kaitan ini tidak bisa diwalikan oleh ayahnya karena dia berbeda. Walinya siapa? Nanti walinya hakim. Jadi di sini mohon maaf saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang punya, mohon maaf ketika masa lalu punya kasus semacam ini, hati-hati, jangan sampai dinikahkan pada tadi, tapi serahkan pada wali hakim supaya apa? Pernikahannya sah. Belum lagi nanti kalau punya saudara laki-laki, bapaknya tidak ada, siapa yang menikahkan? Persoalan panjang, ada 4 masalah ini. Kalau kita buka di dalam masail fikih, masalah-masalah fikih kontemporer itu jelas sekali. Itulah saya kira kenapa proses hukum pernikahan itu begitu dilindungi. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan proteksi kita dan garis keturunan kita. Ya, baik. Mas Dio, saya dengar juga katanya Mas Dio sempat dipaksa untuk melakukan ritual-ritual dari keagamaannya dia ya? Iya. Seperti itu ya? Ya benar, itu sempat dia ngajak saya untuk berpindah agama, berpindah kepercayaan seperti kayak ngajak, kamu mau nggak aku baptis katanya. Loh, aku bilang kalau untuk dibaptis aku nggak mau. Aku kan secara sah dari kecil aku memang Islam. Kalau kamu maksa ya aku nggak bisa. Tetap aku nggak akan mau kalau untuk namanya dibaptis. Oh, artinya dia tadinya mohon maaf ketika menikah dia kondisinya mualaf, ketika sudah tinggal di situ dia sudah balik lagi ke agama sebelumnya. Ya. Oke. Ini yang dikhawatirkan pernikahan beda agama seperti ini Pak Ustadz ya. Kalau tadi kan sesungguhnya sudah menjadi mu'alaf. Kalau cerita Mas Dio tadi kan, cuman tidak sekedar mu'alaf, inilah pentingnya pembinaan. Lah ketika orang sudah menjadi mu'alaf, kemudian kembali lagi itu namanya murtad. Gitu loh. Murtad lah ketika di sana. Nanti apa konsekuensinya? Konsekuensinya panjang lagi. Konsekuensinya adalah sampai masalah warisan, nanti dia misalkan, dia tidak bisa mewarisi hartanya dia. La yarisul kafirul muslimah, tidak dapat mewarisi orang non muslim atau orang kafir kepada orang muslim. Jadi misalkan bapaknya muslim, anaknya tiba-tiba beda agama, anaknya sudah tidak dapat lagi warisan dari bapaknya karena agama yang memisahkan gitu. Soal hadiah bapaknya berikan nggak ada persoalan, tapi kalau warisan menjadi persoalan. Hukum Islam dijelaskan. Jadi pernikahan itu merembetnya masalah perdatanya panjang sekali. Jadi inilah kenapa betapa indahnya hidup di negara kita Republik Indonesia ini, semuanya sudah diatur oleh undang-undang, belum agama diadopsi, undang-undang positif diadopsi, semua memberikan aturan dalam kaitan untuk kasus Mas Dio tadi. Jadi kita senang ketika Mas Dio menyatakan loh kami dari kecil sebagai innani minal muslim, kemudian diajak agama lain, tidak, ini adalah bagian dari identitas. Itu adalah pentingnya. Dan sekaligus inilah saya kira relasi yang perlu penghormatan antara agama lain, bahwa la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam mengikuti agama. Jadi ketika dia menjelaskan udah lakum dinukum, agama di sana, waliyati, dan ini agamaku, sehingga inilah saya kira harmoni kehidupan berbangsa. Ya, nah Mas Dio itu nanti waktu itu disuruh cerainya itu karena beda agama atau memang karena kurang materi? Ya, untuk masalah dia suruh saya cerai itu sih sebenarnya ada 2 faktor. Satu, masalah materi, kedua ya mungkin agamanya ya. Artinya dua faktor itu ya? Iya. Yang Mas Dio meyakini gitu? Yang pastinya sih saya percaya sih masalah materi. Masalah materi yang Mas Dio yakini gitu. Pak Ustadz, di luar dia beda agama segala macam itu ada mertuanya minta untuk bercerai nih cuma karena faktor materi lah misalnya meyakini itu nih. Jadi kalau ada orang yang menikah sama-sama agamanya, lalu lain nggak ada persoalan, kemudian suatu saat suaminya ini taruhlah misalkan jatuh pailit mendesak, kemudian akhirnya ekonominya turun, kemudian ibu mertuanya itu meminta cerai, maka tidak dibolehkan. Hukum agama menjelaskan orang tidak boleh meminta anaknya diceraikan atau untuk menceraikan kepada istrinya karena faktor yang tidak berdasarkan syari. Faktor syari itu artinya apa? Perselingkuhan itu dibolehkan. Kamu dia sudah melanggar aturan agama begini. Misalkan kemudian
tidak menyuruh anak-anaknya sholat, pokoknya anak udah kamu dilarang sholat, tuntunan agama misalkan, itu dibolehkan dalam kaitan di sana. Tetapi kalau hanya karena faktor ekonomi, misalkan kekurangan, bukan, harusnya orang tua itu justru memotivasi, menguatkan, kamu sudah menikah, punya tanggung jawab pada istri dan anakmu, ayo bangkit, ayo kamu bekerja, Tuhan pasti akan memberkahi, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan padamu. Mestinya memotivasi itu, bukan semakin melemahkan. Inilah saya kira penting juga orang tua memberikan penghargaan, apresiasi, motivasi kepada anaknya supaya bangkit. Karena kita tidak tahu di antara kita. Mungkin sekarang kita sedang dalam keadaan kaya, tapi suatu saat roda takdir Tuhan diputar, enggak juga. Karena kita punya banyak pengalaman. Saya punya pernah pertama mengajar seorang murid gitu. Sekarang luar biasa menakjubkan begitu saya masuk di suatu tempat wilayah kemudian diajak mampir, ini apa ini? Ini perusahaan saya Ustaz, ini apa ini? Ini perusahaan saya. Saya bilang subhanallah takdir Tuhan. Padahal dulu ketika dia kuliah, saya masih ingat sekali dia sering izin, Pak saya mohon izin, saya nggak bisa ikut kuliah karena di tempat lain saya kerja. Kenapa kerja? Karena seperti udah, akhirnya saya kasih udah kearifan personal. Nah inilah saya kira bahkan kemudian memotivasi. Sama dengan berkeluarga, supaya Allah merahmati kita semua. Ya, nah Mas Dio setelah diusir diminta cerai, Mas Dio keluar dari rumah itu. Iya, ya mau nggak mau ya saya kan namanya diusir ya Mas. Ya saya sadari itu rumah orang kan. Ya saya pergi, tapi yang saya sayangkan kenapa pada saat itu ya istri saya itu bukannya ikut atau apa atau gitu bisa menahan ya gitu. Menahan supaya saya tuh jangan pergi. Ini malah dia itu seakan-akan membiarkan. Oh ya udah kamu pergi. Sekarang seakan-akan tuh secara tidak langsung emang dia nyuruh aku pergi juga. Itu yang saya sayangkan. Kenapa? Adakah keinginan untuk balik gitu, untuk menarik, atau pernah nggak ngomong ke istri ikut saya aja gitu? Ya pernah. Terus? Tapi dia tetap nggak mau. Dia nggak mau. Nggak menghiraukan, seakan-akan sama saya itu nggak pernah kenal, cuek gitu loh. Oke, udah berapa lama berarti nih dari semenjak kalau Dio diusir sampai sekarang, udah berapa lama nggak ketemu sama anak? Nggak ketemu sama anak, ya udah hampir 6 bulan ya. Udah hampir 6 bulan. 6 bulan ini. Tapi dia memberikan ruang nggak buat Mas Dio untuk datang ke rumah ketemu anak, atau yang benar sama sekali diputus begitu aja? Iya diputus, nggak kasih kesempatan untuk saya nemuin anak saya. Bahkan buat ngelihat status anak saya pun nggak bisa saya. Bahkan saya kalau mau ngelihat status anak saya itu dari HP teman saya yang berteman sama dia di WhatsApp. Itu saya sering. Kalau saya kangen, saya hubungi teman saya, tolong lihat dong status anak saya, istri saya. Dia dikasih lihat, oh iya nih dia lagi selfie sama anakmu. Terus saya minta fotonya, dari situ aja saya bisa lihat anak saya. Tapi kalau untuk saya berapa kali telepon ya Mas, saya mau ketemu sama anak saya. Saya kangen gitu. Tapi dia tetap, udah lupain aja, Dio kamu gak usah hubungi saya lagi. Kami udah bahagia sekarang. Aku bilang, kebahagiaan kamu kan itu kebahagiaan aku. Aku bilang, itu kan anak aku. Aku bilang, aku wajar untuk melihat, wajar aku untuk menemui. Aku mau kasih nafkah, kenapa gak mau? Aku bilang. Tapi dia tetap jangan, gak usah. Kami udah bahagia, lebih baik kamu lupakan aku sama anakmu. Anggap aja nggak pernah ada. Pak Ustadz, nih hubungan ayah sama anak sudah diputus nih Pak Ustadz. Gimana nih hukumnya Pak Ustadz? Iya, saya sedih sekali, ikut sedih ya. Sebab bagaimanapun itu adalah darah dari seorang ayahnya, pasti ayahnya akan mencari turunan darahnya gitu. Dan turunan darahnya pasti suatu saat memerlukan ayahnya gitu loh. Kan nggak bisa diwalikan pada yang lain. Maka para pemirsa, sepatutnya kita harus bisa menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ada suami istri terpisah, kemudian kita sebagai ayahnya, maka kita boleh membenci ayahnya. Tetapi jangan sampai kemudian kita ikut melibatkan supaya anaknya ayahnya itu membenci kepada pada ayahnya, dan ayahnya sebaliknya. Beri ruang, sebab bagaimanapun, sehebat sebagai apapun anak itu dalam lingkungan keluarga bersama ibunya, dia masih punya ayah dan dia pasti akan mencari ayahnya. Beri ruang. Tujuannya apa? Untuk ketenangan psikis anak itu, sehingga kelak akan muncul jiwa-jiwa besar dia. Salah satunya adalah ayahnya sekalipun tidak ikut dalam satu rumah, tapi ada memberikan. Inilah saya kira agama itu memberikan penghargaan. Orang bisa putus status dengan istri, tetapi tidak pernah bisa putus status dengan anaknya.